hari ini ada rencana nih yang luar biasa. Gue udah rapi ya, udah siap-siap. Rencananya mau ketemu sama teman-teman mau motoran. Wah, ini pasti akan jadi hari yang seru banget pastinya. Tapi sebelum jalan, cari istri dulu deh. Pamit dulu tadi nyariin lagi. Bentar ya, Beb. Beb, Ma. Terus si Mama kemana sih? Ya apaan nih? Oh, Mama ninggalin note. Pak, aku sama Rakila, Zia, dan Zi ke rumah Yangti. Sebentar siang sudah di rumah. Kakak Rafa sama Atir belum sarapan. Tolong kamu buatin sarapan buat mereka ya. Bahan-bahannya udah siapin di kulkas, Mama. Aduh, gimana sih Mama? Udah jam segini. Mana janji lagi mau naik motor sama teman-teman. Aduh, Mama nungguin, gak enak nih. Aduh, gimana ya? Tapi ntar kalau ditinggalin anak gak makan. Aduh. Udah deh, masakin dulu kali ya. Waduh. Ini bahannya yang mana lagi? Kayaknya ini nih pasti nih ya. Tapi kok cuma ini doang ya? Aduh. Masa sih? Waduh, si Norman telepon lagi. Halo, Bro. Bentar. Lu udah di mana? Ini, Bro, bentar. Gua ada masalah nih. Enggak, bukan masalah yang itu. Bini gue tiba-tiba pagi-pagi ini harus ada acara ke rumah nyokapnya. Terus anak gue yang 2 ditinggal belum sarapan, Bro. Terus dia ninggalin bahan-bahan doang sama gue. Aduh, gue nggak ngerti deh gimana deh. Yaudah lu kesini dulu aja deh, Bro. Ya, tolongin gue ya. Jangan di sini aja, jangan di depan lagi. Ya, gue tunggu di sini aja ya. Gue sambil mikir dulu deh, gue mau masak apa buat anak gue ya. Oke, Bro. Gue tunggu ya, Bro ya. Ya, thank you, Bro. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang sepi banget katanya janjian mau motoran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi, Bro. Udah siap, yuk. Udah nyampe, tar lu bentar. Kenapa? Ini masalah gue belum kelar. Masalah Anak gue makan apaan sarapan paginya, gue bingung tuh. Bini gue coba nyiapin apaan sih tuh? Kayak apa, wortel apa segala macam apa gitu deh. Lu lihat sendiri aja deh. Bobot aja. Aduh. Jangan kan ditungguin sama anak-anak tuh. Lalu Bro, gue gak enak tau kalau misalnya bini gue balik itu belum gue masak. Tadi bilang, kamu beli boros Ada bahan amat apa? gitu kan. Gue gak enak. Hah? Ada bahan apa? Lu lihat dulu deh, gue gak ngerti namanya apaan aja. Iya, yaudah masuk. Yuk. Gue tuh dari tadi tuh nggak ada ide apa-apa. Tuh bini gue cuma nyiapin bahan-bahannya gini doang. Gue nggak ngerti. Tadi gue coba ngecek di rice cooker belakang, nggak ada nasinya. Terus gue harus masak nasi dulu mah nggak bakal keburu kita jalan ini. Lu kayak gitu aja khawatir, ini bahannya udah lengkap banget nih. Hah? Lengkap banget dari mana? Lengkap banget dari mana? Coba lihat tuh. Lu lihat ya. Ini. Hah? Ini nih secara kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh kita ini udah lengkap nih. Ada wortel, ada jagung kan karbohidrat. Ya juga sih. Ada buncis. Tuh, ini udah matang lagi. Bener. Terus ini lu udah disiapin proteinnya juga. Ada daging cincang. Ada telur. Bawang bombay. Bawang bombay kan bagus. Iya bener. Untuk seusia kita. Antioksidan. anak muda. Tapi ngomong-ngomong, ini satu lagi nih buat apaan nih? Nah ini berasnya kita ganti pakai ini. Kembang kol yang Kembang. Ini beras sih. Jadi gue ini mau bikin nasi goreng. Orang Indonesia siapa sih yang nggak suka nasi goreng? Lu doyan nasi goreng ya? Doyan Gue banget. sih doyan banget nasi goreng, terus terang. Jadi ini udah siap banget nih ya? Oh, ini udah siap banget. Oke. Langsung. Tapi ngomong-ngomong bentar. Eh. Lo tadi jalan ke sini udah bilang sama bini lo, motoran ntar gue nggak enak men. Lu Bilang bilangnya lo. gue motoran diajak jalan mulu laki gue gitu. Gue kalau misalnya bilang gue mau ketemu Fadli, udah aman. Gitu ya. Tapi kalau bini gue mah udah beda men. Iya. Gue kan nikah udah 21 tahun. Gimana Dia tuh tuh rasanya udah 21 tahun? Ya saling trust aja, karena yang paling susah itu adalah bangun kepercayaan satu sama lain. Bener sih itu. Karena kalau misalnya zaman dulu baru-baru nikah, biasanya itu kan orang kan suka gampang cemburu, bener gak? Iya. Pasangan baru, kamu kemana? Sama siapa? Terus pergi berapa lama? Kalau sekarang enggak. Gue kalau bilang, aku mau kesini ya sayang ya, aku mau ini segala macam. Udah, selama gue syuting nggak pernah ditelepon.
Pas giliran gue pulang, gue baru bilang, aku udah pulang ya gitu. Jadi memang tuh pembangunan trust antara keluarga suami dan istri itu memang harus dipupuk dari awal. Sekali kena masalah, itu akan sulit dilupakan sama wanita. Gue sih percaya, maksudnya kasih sayang, cinta itu memang gift, tapi perlu kita pelihara. Bener banget. Artinya kita harus selalu apa ya, percikan-percikan. Nah itu kan perlu. Ini kadang orang setelah menikah dia itu kayak ngerasa apa ya, udah milik gue ini gitu loh. Ya udah, nggak usah harus yang berbumbu-bumbu lagi gitu loh. Ternyata pernikahan itu nggak kayak gitu. Jadi dari awal itu harus dibentuk. Lu harus manggil istri lu manggil istri lu apa? Gue manggil istri gue sayang. Sayang. Nah itu lu pertahanin. Gue manggil istri gue beb. Sampai sekarang 21 tahun manggil istri gue beb. Tapi lu manggil gue juga beb. Enggak, itu mah beda. Bebong. Iya. Oke, ini diapain nih? Ini kita siangin dulu. Jadi sebenarnya Fat, cita-cita gue kan emang bukan jadi chef. Cita-cita gue itu adalah gue pengen jadi penerbang dulu. Jadi karena satu dan lain hal, karena orang tua gue kan bukan berasal dari keluarga yang gimana gitu. Gue berasal dari keluarga yang sederhana. Maksudnya ya nggak bisa terlalu dengan biaya keuangan. Dengan biaya keuangan, jadi gue ya udahlah, gue nggak maksain masuk sekolah penerbangan karena kebetulan pada saat gua udah mau menjelang masa-masa kuliah, justru pekerjaan orang tua gua tuh lagi kurang bagus. Jadi makanya gua nggak maksain diri untuk gua harus jadi pilot, gua harus sekolah pilot gitu. Enggak. Sedangkan sekolah pilot itu terkenal mahal banget. Gua urungkan niat untuk sekolah masuk penerbangan, terus ternyata gua dapet mahasiswa undangan di Undip. Zaman dulu tuh namanya apa? PMDK kan? Mahasiswa undangan. Jadi gua lulus tanpa tes. Keterima tanpa tes, bukan lulus tanpa tes. Terus akhirnya setelah gue pikir-pikir, wah, gue kalau kuliah di Semarang berarti gue butuh biaya juga gitu kan. Iya, bener, 4 tahun kuliah gue harus bayar sekolah, kemudian biaya hidup. Wah, nanti gimana ya? Gue nggak mau nanti setengah-setengah tengah jalan tiba-tiba gue keluar. Akhirnya itu juga gue urungkan niat. Akhirnya gue lebih pilih masuk ke sekolah perhotelan. Itu pun gue dikasih duit cuman untuk setahun. Bayangin, gue dikasih uang untuk 1 tahun. Selesai itu nyari sendiri. Terus gimana caranya gue untuk bertahan hidup dan bayar sekolah? Gue kerja sendiri. Oh iya, ini luar biasa loh. Kalau sampai kasarnya kalau nggak ada duit, lu nggak sarapan dong kuliah. Tapi maksudnya gue nggak ngambil itu dari segi negatifnya. Gue nggak pernah cemburu sama anak-anak yang lain, teman-teman gue yang lain, bahwa mereka bisa sekolah disupport sama orang tuanya. Betul. Ya udah, oh ternyata kita emang, maksudnya kan kita nggak bisa milih mau dilahirkan dari siapa kan. Betul. Ya udah, gue jalanin aja. Gue sempat jadi DJ sambil pakai ini dong, pakai spatula. DJ di Dunkin Donat kan. Bukan, ya maksudnya itu bukan DJ. Itu bagian ngebolongin kali. Ngebolongin doang. Cuci piring. Oh, cuci piring. Oh, beneran loh? Iya, cuci piring gua. Oh. Cuci piring gua pernah jadi detektif. Pernah juga di Dunkin juga. Kerjaan lu banyak kerjanya detektif gini apa? aja. Apaan tuh? Sampah gua. Gitu. Itu detektif, men. Agent gini lah. Gue jadi musisi juga. Kadang nyanyi sambil main alat musik. Kayak gitu. Pokoknya segala macem udah gue jalanin. Terus kuliah nih. Kan kuliah gue lumayan rajin. Karena gue tahu kan, gue harus merubah masa depan gue, bahwa sesuatu itu kan memang perlu diperjuangkan. Bener. Ya udah, akhirnya gue rajin kuliah, terus sampai di kampus tuh gue selalu kepilih kalau misalnya ada event-event di hotel, kan suka ada pekerja tambahan ya, pekerja harian tambahan tuh lepasan. Di banquet apa segala macem. Nah itu gue selalu diajakin terus tuh. Oke. Zaman itu gue dibayar 8 jam kerja 7.000. 7.000 rupiah, bayangin kerjaan gua kalau misalnya di dapur, kalau nggak ngupasin kentang, ngupasin bawang, bukan sekilo 2 kilo. Biasanya gua kebagian 2 hari tuh, Sabtu Minggu, kalau nggak dari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu gua kerja, gua dapet tuh
21.000. Oke, Nah, hari oke. Senin tuh gua bisa nonton Nomad Wih, mantap. Iya benar-benar Nomad. Ih, Tonton berapa sih hemat dulu? di hari Senin. di hari Senin Benar. di BIP sana di Bandung. Wih, Habis luar itu biasa. gua sore-sore makan kalau nggak Pizza Hut, makan McD. Itu buat gua Sesuatu yang mewah banget. Mewah gitu ya. banget. Ternyata di Chef Norman ini perjalanan hidupnya tuh luar biasa ya. Maksudnya nggak selalu manis. Ini juga mungkin salah satunya gue yakin dulu karena lu nggak ada nasi kan kembang kol lu iris-iris kayak sekarang gini kan. Oh, tapi ini jangan Oke. salah. Apa tuh? Ini manfaatnya bagus banget. Banget ya, bro. bener-bener Ini ya. Selain rasanya enak, nggak bikin gemuk, dan tubuh lu mendapatkan asupan nutrisi yang bagus. Wah, itu tepat Jadi, banget. lu tuh investasi bukan cuman di hal-hal yang berbau material. Iya. Jadi lu harus investasi di diri lu sendiri. Wah, Entah bener. itu tentang spiritual, Yes. artinya kita menginvestasikan waktu kita ikut Belajar agama. Iya, Iya. belajar agama, kemudian kita juga menginvestasikan diri sendiri, investasi dalam bentuk kesehatan. Bener. Jadi ya udah kita. Wah, ini tepat beli banget nih makan Chef makanan nih, yang bener ya. sehat, gitu. Ini buat mami sama dedis yang ada di rumah nih. Wah, saya yakin deh pasti zaman sekarang ini kan juga mereka ini pengen banget makanan sehat gitu ya. Enak tapi nggak bikin gemuk. Nggak bikin gemuk dan gampang bikinnya. Chef, ini kayaknya satu chance banget nih buat kita nih. Iya. Ya, yang di rumah ini sering banyak bertanya. Mungkin di Instagram gitu, banyak yang nanya juga ya kan. Mas Fadli rahasianya badannya apa sih? Bisa sampai umur segini masih bagus gitu ya kan? Wah, ini kan salah satunya tipsnya adalah menjaga makan gitu, di olahraga. Nah, mungkin ini juga bisa di-share juga nih Oh, sama bisa. mami sama dedis yang ada di rumah. Bisa. Lagian ini resepnya gampang banget. Tadi kan cuma pakai ini nih kembang kol tadi kan. Kembang kol diiris-iris, Kembang kol ya dicop-cop diiris-iris, gini sampai dicop-cop. gini tuh. Ya, istilahnya kurang lebih kayak nasi lah, nasi Iya, itu. oke. Teksturnya, terus ini ada bawang bombay. Nah, ini bawang bombay itu nanti ngasih flavor. Oke. Ada rasa manis, terus juga ngasih aroma wangi di nasi gorengnya. Dan ini juga bagian dari antioksidan kan ya? Antioksidan. Benar. Nah, ini kita istilahnya kita cincang. Oke, wah enak ya kalau ngeliat chef masak nih, luar biasa lah pokoknya lah, bener-bener. Dan ternyata memang kayaknya sih nggak terlalu sulit-sulit banget gitu ya. Jadi Gampang. kita nih para dedis juga bisa ngelakuinnya di rumah. Bisa banget. Oke, ini kita Iya pakai olive oil. Pakai olive oil. Pakai olive oil. Oh gitu. Olive oil yang untuk goreng. Ini daging nih, masukin. Oke, ini cincang. Ini sebenarnya kalau di rumah nggak ada daging, nggak pakai daging juga nggak masalah sih. Ini cocok banget loh. Kalau lo misalnya lagi diet, diet itu kan macem-macem ya, dan itu emang cocok-cocokan diet. Tapi chef ya, kalau menurut dokter, kan gue juga datang ke dokter gizi kan. Iya. Itu gue datang ke dokter gizi, salah satunya kita kalau mau kurus, tapi nggak boleh sembarangan. Karena kita kekurangan salah satu vitamin, mineral, atau apapun, itu akan berpengaruh pada tubuh kita. Bener. Jadi itu semuanya ada komposisinya. Nah ini mungkin perlu nggak nanti kita bahas nih, kita kasih tips-tipsnya buat sarapan pagi apa, makan siang apa, makan malam apa, yang enak tapi rendah kalori. Kita kasih kisi-kisi ya. Oh, boleh, mantap. Ya, kita kasih sayuran. Wow. Ini sebenarnya sayurannya sesuai selera lo aja sih. Iya ya. Oke, ini jadi diaduk terus saja ya sampai dia rata dan dagingnya agak matang. Kayak gue Banyak 98 kilo dulu, terus itu nggak tahu tiba-tiba langsung gue rubah gaya hidup gue tanpa gue ngerasa berat dengan gaya hidup yang seperti sekarang yang gue jalanin. Karena gue sadar akan Kesehatan kedepannya. Jadi bener. concern gue waktu itu bukan mau nurunin berat badan. Concern gue adalah lebih ke kesehatan. Jadi gue waktu sering adalah nganterin orang tua ke ICU, kemana. Jadi kan di situ banyak banget orang yang lagi terkapar gitu ya. Salah satunya gara-gara nggak kesakitan. ngontrol makannya. Salah satunya itu pasti karena you are what you eat. Iya sih, benar juga. Ya mungkin dengan kepercayaan yang kita anut kebetulan kan sama. Bener. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang baik, halalan dan toyiban. Iya, itu harus dong. Halal itu berarti boleh dimakan. Boleh dimakan. Iya kan sama kita. Toyiban itu Toyib harus itu baik. berarti bermanfaat. Bermanfaat. Karena nggak semua makanan itu toyib. Iya. Kayak mungkin zaman dulu sempet gue ya, itu gue nggak bisa makan yang namanya udang segala macam. Padahal itu bergizinya luar biasa. Iya. Tapi itu ternyata nggak toyib buat gue. Kenapa? Karena bikin gue alergi. Nah Iya. sekarang alhamdulillah udah jadi toyib sih. Udah jadi Udah kenalan toyib soalnya sekarang. masih toyib. Alhamdulillah. Nah ini kita kasih minyak lagi sedikit.
Nah ini seperti biasa, saya tuh kalau bumbuin masakan biasanya bumbuinnya belakangan. Setelah masakan itu mau mateng, baru kita bumbuin. Alasannya kenapa begitu? Alasannya satu, apalagi kalau misalnya kita masak masakan yang berkuah, ketika kita masukin bumbu khususnya garam nih, dari awal kita masukin, itu kurang bagus karena di awal kan kita pasti ngerasa, ini kurang garam nih, kita tambahin lagi. Tambahin terus. At the end itu asin airnya jadinya. Karena ada masakannya. penguapan. Ada penguapan. Tapi kalau misalnya kita masaknya emang udah kelar, apinya udah mati, satu menghindari over rasanya. Bener. Dua, untuk kesehatan kita juga. Iya. Karena garam nggak boleh dimasak terlalu lama. Oh gitu. Wah, ini tips nih ya buat mamis daddies yang ada di rumah. Ternyata garam itu nggak boleh dimasak terlalu lama, karena itu akan menimbulkan reaksi kimia yang lain. Yang nggak bagus untuk tubuh kita. Oke, mantap. Gitu. Kayak kita lihat di depan kita udah mau jadi nih, ya? Iya, udah mau jadi nih. Itu. Mantap. Jadilah, paling nggak selamat meninggalkan anak-anak udah sarapan. Iya. Nah, sekarang baru dikasih bumbu. Kasih bumbu nih sekarang. Ini ada saus tiram. Saus tiram. Kita kasih aja sesendok makan. Wow. Jadi kalau misalnya nanti ada makan makanan viral apa gitu ya, langsung aja tulis komen di bawah ini dan nanti kita coba siapin kontennya ya. Karena memang kalau makanan viral ini kan memang kan sifatnya kan cuma sebentar, tapi dengan sebentar itu kita nggak perlu ngeluarin spend uang yang banyak. Kayak kroffel gitu contohnya. Kita pernah makan nih sama anak-anak minta beliin pak makanan lagi viral ini ya kan. Gue lagi ke Citos, terus tiba-tiba ngantri tuh, aduh ngantri luar biasa. Makan satu kroffel itu harganya 60.000. Mamis daddies. Ternyata pas mamanya bikin di rumah ngetes gitu ya kan. Itu ternyata katanya nggak semahal itu. Mungkin gini aja deh. Kalau gitu kita bikin aja chef ya. Untuk buat mamis daddies yang ada di rumah nih, biar ada konten kita juga yang bisa mereka buat di rumah. Boleh. Kan ada ahlinya, bener nggak? Boleh banget. Nanti kita bikin. Pokoknya selanjutnya kita mau bikin apa? Kroffel bisa. Nanti mungkin ke depannya selain kroffel, kita juga bisa tanya sama Dedi sama Mami mau dibikinin apa. Betul. Atau pengen belajar resep masakan apa. Betul. Nanti tinggal tulis aja ya. Kasih komen di sini, nanti kita coba bantu buat. Oke. Dulu cobain dulu. Oh, gue cobain dulu dong. Cobain dulu sendok. Sendok gue lagi ya, bentar. Banyak kok, tenang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak nasi goreng tetap. Ya kan? Enak kan? Bener loh. Luar biasa. Rasanya nasi goreng banget ini. Nasi goreng. Kok bisa ya? Enak, gurih, menyehatkan, nggak bikin gemuk. Wah, mantap. Udah deh. Ini makan udah siap. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, mamis daddies yang ada di rumah ya. Pokoknya insya Allah kita akan buat lagi menu-menu makanan enak yang bisa menjadi rekomendasi buat pemirsa yang ada di rumah. Nah, buat mamis daddies yang ada di rumah kita kasih lihat juga ini yang udah jadinya. Wow. Nasi goreng banget kan tampangnya. Kita kayak Pak Rakwin. Disisip. Disisip. Coba lagi gimana? Disisip. Buat semuanya nih, coba lihat ya, gue lagi bikin project apa sama Chef Norman. Project apa nih kita? Iya. Oke, nanti lihat aja deh ya di Instagram kita dan sosial media kita, nanti akan kita coba kasih lihat deh kita bikin apa sih. Tapi yang jelas, gue kasih sedikit bocoran nih buat yang di rumah juga. Jadi masalah-masalah problem yang namanya papa nggak bisa masak nggak mungkin ya. Terus tiba-tiba mama pengen arisan sama temen-temennya belum masak, gampang, nggak masalah. Semua ada solusinya. Pokoknya nanti saksikan aja project baru kita sama Chef Norman.